Oke, kita langsung masuk ke materi sistem penerangan. Persepsinya dari sistem penerangan yaitu rangkaian kelistrikan bodi pada sepeda motor memiliki beberapa sistem kelistrikan. Di antaranya ada sistem penerangan dan peringatan. Sistem penerangan terbagi menjadi beberapa sistem. Ada sistem lampu penerangan depan, belakang, dan lampu peringatan. Itu adalah beberapa macam dari sistem penerangan. Untuk lebih memahami sistem penerangan, mari kita simak materi yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Dari sistem penerangan sepeda motor, setiap kendaraan yang ada pada saat ini telah dilengkapi dengan sistem penerangan. Jadi sistem penerangan ini penting bagi keselamatan pengendara sepeda motor di malam hari maupun di siang hari, yang dilengkapi dengan sistem peringatannya. Oleh sebab itu, sistem penerangan merupakan salah satu hal penting dan sangat diperlukan untuk sepeda motor yang dikendarai. Dari sumber listrik sistem penerangan sepeda motor, itu ada beberapa macam. Di antaranya sistem penerangan yang menggunakan sumber listrik AC. Jadi sumber listrik AC, apa itu sumber listrik AC? Kemarin sudah kita bahas ya. AC adalah alternating current, yaitu arus bolak-balik. Jadi untuk sistem penerangan yang menggunakan sistem arus sumber listrik arus AC, sistem penerangan ini dia hampir semuanya menggunakan arus AC, alternating current atau arus yang bolak-balik. Nah, kecuali peralatan pemberi isyarat seperti lampu sen, itu dia tidak menggunakan listrik AC. Berikutnya ada sumber listrik AC dan DC. Nah, ini dia keduanya menggunakan ini. Jadi sistem penerangan AC dan DC, pada sistem penerangan ini dia menggunakan sumber listrik DC ya, dari baterai untuk lampu sen, lampu belakang, dan lampu dashboard. Itu AC dan DC. Jadi dia pertama dia menggunakan AC, lalu di convert ke DC. Untuk DC kemarin sudah kita bahas, yaitu direct current ya, atau arus searah. Sumber arusnya biasanya dari baterai. Oke, yang terakhir ada sumber listrik DC, sumber listrik direct current atau searah. Sistem penerangan sumber listrik DC banyak digunakan pada sepeda motor sedang sampai besar. Apalagi untuk sekarang sepeda motor sudah menggunakan sistem sumber arus listriknya DC semua. Seperti lampu-lampu sumber listrik yang ada di baterai, dia langsung dari baterai. Bahkan pengapian pun sekarang sudah kebanyakan menggunakan DC. Oke, komponen penerangan pada sepeda motor. Yang termasuk komponen sistem penerangan yaitu ada lampu kepala, headlamp, ya, lampu kota, dan lampu panel. Nah, lampu kepala itu ada lampu buat dibagi untuk nanti ada jarak jauh dan dekat. Umumnya dia sangat digunakan pada malam hari, tapi untuk sekarang siang hari pun harus dinyalakan dengan tujuan agar memberi tanda pada pengendara yang ada di depan kita. Dan lampu kota dia umumnya pada umumnya kita sebut dengan lampu seri. Nah, lampu seri itu adalah lampu kota. Kemudian ada lampu panel. Nah, lampu panel ini ada yang ada, di bagian speedometer. Oke. Lampu kepala terletak di depan kendaraan seperti yang saya jelaskan tadi ya. Berfungsi sebagai penerangan jalan sekaligus agar terlihat posisi kita oleh orang lain, terutama pada malam hari. Itu fungsi dari lampu kepala. Seperti ini konstruksi lampu kepala ya. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah bagian covernya untuk lampu kepalanya ya. Ini adalah boxlamnya, lampunya. Di sini ada jarak jauh, di sini ada jarak dekat. Itu dari konstruksi lampu kepala. Oke, dari sini mungkin sedikit dipahami ya. Oke, kita lanjut. Komponen dari sistem lampu kepala yaitu dari baterai. Nah, baterai sumber tegangan DC, umumnya mempunyai tegangan sebesar 12 volt. Dan generator sumber tegangan AC.
Nah, ini generator ini bekerja berdasarkan putaran mesin. Nah, kalau DC itu arus arah, dia dari baterai. Kalau AC itu arus bolak-balik, dia dari mesin, putaran mesin. Atau dari, kalau bahasa bengkelnya itu spool, bahasa dari kita ya. Terus komponennya ada kunci kontak, berfungsi untuk menghubungkan sumber tegangan, baterai, dan rangkaian. Kunci kontak, pemutus arus, atau sebagai sumber tegangan. Setelah itu ada saklar lampu kepalanya, berfungsi untuk menghubungkan arus utama, untuk mengaktifkan rangkaian. Ya. Berikutnya ada saklar dim, yang fungsinya untuk pemindah lampu jauh dan dekat, dan lampu indikator jauh. Bola lampu kepala, ya. Jadi bola lampu kepala adalah komponen yang mengubah energi listrik panas berupa cahaya yang digunakan sebagai penerangan jalan, kendaraan, serta agar pengendara lain mengetahui posisi pengendara. Jenis lampu untuk sepeda motor. Itulah komponen-komponen dari sistem lampu kepala dari sepeda motor. Oke, next. Kita lanjut ke lampu kota. Lampu kota disebut juga dalam posisi yang dinyalakan ketika mulai senja atau keadaan jalan belum gelap. Nah, lampu kota yang saya jelaskan tadi bisa kita sebut pada umumnya itu ya lampu seri ya. Lampu kota itu sama dengan lampu seri. Daya lampu kota ini lebih kecil dibanding lampu kepala. Nah, kalau lampu seri ini lampu kota ini dia hanya berkisaran 7 sampai 10 watt. Kalau lampu kepala itu ada yang sampai 100 watt. Jadi lebih kecil dayanya ya. Itu untuk lampu kota. Oke, lanjut. Setelah itu kita masuk ke lampu panel. Lampu panel ini adalah penerangan yang diperlukan pengemudi pada saat malam hari, yaitu penerangan panel instrumen. Mungkin saya rasa nggak hanya di malam hari ya, tapi saat berkendara lampu panel ini sangat berfungsi. Dia sebagai lampu instrumen. Kita lihat, lampu panel berfungsi sebagai penerangan pada panel pengemudi. Jadi fungsi dari lampu panel yaitu untuk penerangan speedometer, setelah itu untuk penerangan meter ukuran bahan bakar ya. Setelah itu ada temperatur mesinnya. Nah, ini lampu panel ya, umumnya letak posisinya itu ada di speedometer yang berfungsi untuk penerangan pada pengemudi. Seperti ini. Ini bagian dari lampu panel ya. Ini ada speedometer ya, jarak tempuh, jarak jauh, kecepatan jarak tempuh ya. Di sini ada meter bahan bakar ya, parameter bahan bakarnya. Di sini ada temperatur mesin di sini. Bagi yang ada indikator seperti ini ada lampu injeksi ya. Bagi yang ada radiator dia ada temperaturnya, temperatur mesinnya dan sebagainya ya. Ada tempat lampu sen dan lampu jarak jauh dan dekat. Disitulah lampu panel. Oke. Daya lampu panel umumnya sama dengan lampu kota. Jadi lampu panel ini semuanya umumnya dia menggunakan sumber arus listrik DC atau dari baterai. Nah, ketika kontak on, maka lampu panel akan menyala tanpa ada putaran mesin. Oke. Seperti itu ya. Oke. Sekian, terima kasih. Cukup sampai di sini dulu. Semoga materi ini bermanfaat. Kita akan bertemu ke pertemuan berikutnya. Untuk sistem penerangan kita cukup sampai sini dulu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.